malah ngirisi sing kodok sing ora mari malah tambah dadi kabeh padha mendem urip ning jaman saiki sing wong cilik urip ora duwe kendali layu rono
Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Jika Engkau memberi kami nasihat, peringatan, supaya hidup kami menjadi lebih baik, supaya kami terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau menjamah, mengurapi kami, para pelayan-pelayan-Mu, para hamba-hamba-Mu yang berdiri melayani Tuhan di hadapan altar kudus. Dan semua Bapak Ibu Saudara, rekan sahabat, para hamba-hamba Tuhan yang mengikuti tayangan ibadah live dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dan Kru. Kami percaya Engkau hadir, Engkau melawat, Engkau menjamah setiap pergumulan, masalah, persoalan hidup mereka. Tuhan menolong kami semua. Kami mengucap syukur, kami mulaikan ibadah live pada saat ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sungguh hari yang menyenangkan. Boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, sahabat rekan hamba-hamba Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Bersama dengan tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dan Kru di dalam ibadah live. Bapak Ibu Saudara, tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Kiranya berkat dan anugerah-Nya selalu limpah, dan Roh Kudus akan memenuhi Bapak Ibu Saudara semua, menuntun setiap langkah Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang di rumah dan juga yang ada di gereja, saya undang untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan lagu ini, Aku Memilih-Mu Tuhan. Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memilih kita lebih dahulu. Oleh karena itu, kita juga punya hak untuk memilih Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai satu-satunya pusat penyembahan hidup kita, mulai dari bumi sampai nanti kita bertemu muka dengan Sang Raja mulia Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang sudah bisa, mari bersama-sama naikkan pujian. Yang belum, mari bersama kami, dan kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Aku memilih-Mu Tuhan. Aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenangkan hidupku dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beri dengan darah yang suci. Hidupku yang sangat tinggi, bukannya aku lagi.
saudara yakin bahwa Tuhan telah memilih, bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Bapa telah memilih Bapak Ibu Saudara semua dan memeteraikannya, menguduskannya, supaya hidup Bapak Ibu tidak bercacat celah di hadapan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu tinggalkan semua keindahan dan gemerlap dunia ini serta kemegahannya, karena semuanya akan sirna. Yang tetap ada hanyalah Dia, Bapa, Tuhan Yesus Kristus, sebab Dialah pencipta langit dan bumi. Dia ada sejak dahulu kala dan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, milikilah kerinduan langit baru, bumi baru, di mana Bapak Ibu Saudara kita semua yang percaya akan kembali pulang ke sana, ke rumah Bapa di surga. Apakah itu kerinduan hati Bapak Ibu? Mari kita akan pujikan lagu ini dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indah gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingin lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Kembali katakan, indah gemerlap dunia, indah gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingin lagi. Kini mataku memandang
Sebentar kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran akan menjadi tuntunan dan nasihat bagi kita semua. Buka hatimu. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Muda Sri Hartono. Dipersilakan. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa untuk merenungkan kebenaran firman Allah pada saat ini. Inilah Tuhan yang menjadi pengakuan kami saat ini, Bapa. Gemerlapnya dunia dan kemegahannya, aku relakan tinggalkan dan kulepas. Saat ini mataku memandang Tuhan yang dalam, langit dan bumi yang baru. Itulah kerinduan hati kami, ya Tuhan. Kami bersyukur saat ini, Tuhan. Kami boleh diteguhkan lewat pujian, nyanyian yang kami naikkan di hadapan hadirat. Kami percaya, Tuhan, firman-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih, Tuhan. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami, supaya saat ini, Tuhan, firman-Mu boleh meneguhkan kami, di mana kami boleh hidup di hari-hari yang terakhir ini, menjelang kedatangan kami yang kedua. Terima kasih, Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita berjumpa kembali dalam ibadah live GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah, para hamba Tuhan, para pelayan, para aktivis yang saat ini bersama-sama kami dari tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam ibadah live saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan masih memberikan waktu kesempatan untuk terus diubahkan, diperbaharui hari ke hari. Meskipun tubuh kita semakin hari semakin merosot, tetapi batiniah kami boleh diperbaharui hari ke hari, supaya kita layak menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Puji Tuhan, renungan kita saat ini kita akan ambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai ke-15 dengan judul waspadalah terhadap roh ketamaan. Waspadalah dan terhadap roh ketamaan. Puji Tuhan, kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan saat ini. Lukas pasal 12 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Puji Tuhan. Pujian kita saat ini mendem Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di hari-hari yang terakhir ini banyak orang mendem Bukan mendem karena minum minuman yang beralkohol, tapi mendem karena dikuasai oleh dunia. Kalau pujian tadi jangan mendem
dojo ya bakale sirno. Sapa sing mendem karo pangkat bakale minggat, sapa sing mendem karo duit bakale ngurat. Jadi hidup kita ini tidak tergantung dari apa yang ada yang kelihatan saat ini, baik itu jabatan, pangkat, kedudukan, atau kekayaan finansial. Apapun yang kelihatan saat ini itu tidak menjamin dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Oleh karena itu dalam pembacaan kita saat ini di Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 tadi, di mana salah satu orang banyak yang sedang mendengar pengajaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tiba-tiba ada seorang bertanya kepada Tuhan, "Guru, katakanlah kepada saudaraku untuk berbagi warisan." Apa kata Tuhan? "Saudara siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Oleh karena itu Tuhan memperingatkan di ayat selanjutnya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamaan. Meskipun orang itu berlimpah-limpah hartanya, bahwa hidupnya tidak tergantung dari kekayaan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, hari-hari ini kita mendengar lewat media-media sosial, televisi, surat kabar, radio, mungkin ada berita-berita tentang persengketaan harta benda daripada orang-orang yang ada di luar sana. Mungkin itu bisa terjadi di kalangan kita, orang-orang yang percaya. Mungkin pada waktu para orang tua masih ada, tentu tidak ada sengketa seperti perebutan warisan harta benda. Mungkin dari keturunan kedua anaknya masih ada, tidak ada sengketa. Tetapi kalau itu jatuh kepada cucu cicit, orang tua tidak ada, ahli waris tidak ada, sudah jatuh ke cucu cicit, dan di situ seringkali terjadi persengketaan masalah harta. Tidak banyak orang-orang Kristen juga menggugat di pengadilan-pengadilan hari-hari ini karena harta, tanah. Sehingga kita mendengar ada salah satu gereja yang sengketa sampai hari ini belum terselesaikan karena perebutan cucu-cucunya merasa memiliki hak warisan. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang dipercayai Tuhan sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman Allah, Tuhan mengingatkan kepada setiap kita saat ini, hari ini, detik ini, di mana kita bersama-sama di dalam ibadah live GKI Mandiri Tunanetra Eklesia. Firman Tuhan berkata saat ini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Ada banyak hari-hari ini orang-orang dikuasai dengan ketamaan atau keserakahan, ya, atau mementingkan diri sendiri. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita melihat satu contoh orang-orang
yang dikuasai oleh roh ketamaan yang ditulis oleh Dr. Lukas di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat ke-5. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai ayat ke-5. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualannya itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Puji Tuhan, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kalau kita mendengar daripada cerita yang ditulis oleh Dr. Lukas di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang pertama, kalau satu perikop ini sampai ayat yang ke-11, tapi kita baca sampai ayat yang ke-5, ini menjadi contoh, ya. Menjadi contoh, menjadi cermin bahwa orang-orang yang dikuasai roh ketamaan itu, ya, dia di hadapan Allah tidak jujur, Bapak Ibu. Oleh karena itu Petrus katakan, walaupun itu, ya, milikmu, seperti ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kalau kita punya sebidang tanah, ya, kalau kita jual, itu kan menjadi milik kita. Walaupun tidak kita jual, pun juga milik kita. Jadi kalau Ananias mau mempersembahkan miliknya di hadapan Allah, dia harus jujur, ya. Harus berkata benar walaupun dia mempersembahkan sebagian daripada miliknya. Kan tidak ada orang yang tahu. Bapak Ibu yang dikasihi, ketika Petrus bertanya kepada Ananias, benarkah kamu jual dengan harga sekian? Ya. Dia katakan benar. Ya. Sebenarnya di dalam hatinya sudah dikuasai oleh roh ketamaan. Ya. Oleh karena itu ini menjadi suatu contoh bagi kita, orang-orang yang dikasih Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita harus berkata jujur di hadapan Tuhan. Kita akan melihat contoh yang kedua, orang-orang yang dikuasai ketamaan itu, ya. Salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot, ya. Kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-14 sampai 16. Di sana dijelaskan bagaimana Yudas melakukan, ya, transaksi jual gurunya kepada imam-imam kepala. Kita akan mendengar bacaan firman Tuhan saat ini. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik
Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah contoh orang-orang yang dikuasai roh ketamaan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah dikasih Tuhan, kita harus waspada terhadap roh ketamaan, di mana pada akhir zaman ini ya, sedang menguasai, melanda seluruh dunia, bahkan sampai hal-hal yang rohani pun itu terjadi di kalangan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Walaupun secara kasat mata, secara manusia tidak terlihat. Saya ingin yang paling terbesar di antara mereka. Ini adalah roh ketamaan. Ingin yang paling kaya dari para pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Walaupun itu tidak pernah diucapkan, tetapi kita melihat dari tindakannya, dari perbuatannya, dan seringkali menggunakan nama Tuhan untuk memperkaya diri sendiri. Seringkali menggunakan nama Tuhan supaya orang berimpati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa inilah roh ketamaan yang sedang melanda atau menguasai seluruh dunia hari-hari ini. Orang sudah kehilangan kasih, orang yang sudah kehilangan perhatian satu dengan yang lain. Oleh karena itu Tuhan berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-12, di sana dikatakan semakin bertambahnya kedurhakaan, kasih akan manusia semakin dingin. Orang sudah mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli akan keselamatan orang lain. Sing penting aku selamat, sing penting aku diberkati, sing penting gerejaku gede dhewe. Itu adalah orang-orang yang sedang dikuasai oleh ketamaan. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya, firman Tuhan saat ini menasehatkan kepada kita, waspadalah terhadap roh ketamaan. Karena 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 di sana, bahwa musuh kita seperti singa mengaum-ngaum, dan siapa yang akan ditelannya. Memang kelihatannya rohani, seperti serigala berbulu domba. Ada banyak orang-orang untuk memperkaya diri, untuk membesarkan nama diri dengan menggunakan kedok rohani. Oleh karena itu, saat ini Tuhan mengingatkan kepada kita, waspada terhadap roh ketamaan. Ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saya yang memiliki kerendahan hati, kiranya Roh Kudus mengubahkan kita, menuntun kita, bahkan mengajak, mengingatkan kepada kita, supaya kita berjaga-jaga
Jangan sampai kita jatuh ke dalam ketamaan yang saat ini sedang melanda dunia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan baca di dalam surat Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-24. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Puji Tuhan. Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia, barang siapa menjadi milik Kristus, ia akan menyalibkan daging dan hawa nafsu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dikuasai oleh roh ketakwaan itu tidak terasa bahwa hidupnya sudah masuk di dalam perangkap kuasa kegelapan, kuasa iblis, sehingga apa yang dilakukan itu adalah benar. Tetapi kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan saat ini, barang siapa menjadi milik Kristus, ia akan menyalibkan daging dan hawa nafsu. Kalau keinginan daging ini dituruti terus, tidak ada henti-hentinya sampai kita menjadi tanam, baru berhenti. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mohon kekuatan daripada Tuhan, supaya hidup kita, walaupun kita secara manusia, kita secara sosial, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang memiliki keterbatasan, tetapi jikalau saat ini kita boleh mendengar nasihat firman Allah, biarlah kita tetap memiliki hati yang senantiasa hidup bergaul dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya Roh Kudus akan menolong kita semua. Oleh sebab itu, di mana kita berada saat ini, undanglah Allah Roh Kudus untuk memimpin kita, menyertai kita sepanjang kita masih diberi kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Ialah kehidupan kita yang ada boleh menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kita akan baca di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 sampai 25. Ini menjadi ayat penutup kita, renungan kita pada saat ini. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 dan 25. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang menunjukkan kepada kita, burung-burung gagak di udara, diberi makan oleh Allah. Apatah lagi kita melebihi daripada burung gagak. Siapakah dapat menambah sehasta pada jalan hidup? Tidak ada Bapak Ibu kalau bukan karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu marilah saat ini jangan pernah khawatir apa yang kita makan, apa yang kita minum.
Ingat bahwa burung-burung atau bunga-bunga di padang dihiasi yang begitu indah. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan lebih dikasihi Tuhan, ya, lebih dipelihara Tuhan di masa pandemi ini, di masa yang sulit ini. Saya percaya Bapak Ibu dan saya boleh tetap sehat, tetap makan setiap hari 3 kali. Itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah gembala yang baik, tidak pernah meninggalkan kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Puji Tuhan, kiranya renungan singkat kita saat ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Suyono. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua diberkati. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita tinggalkan roh ketakutan. Firman Tuhan katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Dan Tuhan pasti memelihara orang-orang yang percaya dan juga yang selalu berserah kepadanya. Kembali Bapak Ibu yang ada di rumah dan yang ada di gereja, saya undang berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Pujian ini sudah lama, tapi biarlah ini menjadi bukti bahwa hidup kita tidak tergantung oleh apa yang kita pakai, oleh apa yang kita minum, kita makan, oleh tempat yang kita tinggali. Tetapi hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Allah, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bapa mempersembahkan tubuhku. Bersembah
Sebab siapakah kami yang kau kasih, yang kau sayang, yang telah kau jadikan milik, yang telah kau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami menjadi milik Tuhan. Sejak kami masih hidup di bumi ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, jika Engkau memakai hidup kami yang terbatas ini untuk menjadi alat di tangan-Mu yang tak terbatas, agar kami mampu menjangkau, melayani mereka yang masih hidup di dalam keterbatasan. Terima kasih Tuhan Yesus, terus pakai gereja GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang untuk terus mewartakan Injil Tuhan ke seluruh bumi ini melalui ibadah live ini Tuhan. Engkau memberkati sehingga setiap apa yang kami persembahkan itu benar-benar memperkenalkan hati Tuhan, dan kerajaan-Mu akan semakin diperluas melalui hidup kami para penyandang disabilitas. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sebab Engkau telah memilih kami. Kami serahkan seluruh pengurus yang ada, pakai terus bagi kemuliaan Tuhan. Seluruh jemaat, baik para lansia, penyandang disabilitas, dan juga para mitra bakti yang dengan setia melayani bersama kami, memberkati mereka. Kami juga menyerahkan kru yang dengan setia mengambil gambar di dalam tayangan live ini. Berkati anak-anak muda, masa depan, cita-cita, hidup pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk para sponsor donatur, orang-orang yang dengan setia memberi taburan benih kasih yang ditaburkan melalui gereja GKI Mana Eklesia. Tuhan melipat gandakan sehingga mereka dibuat bersuka cita, berkati dalam kesehatan, kekuatan, masa tua mereka, pekerjaan rumah tangga mereka, anak mantu cucu diberkati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemilik tempat ini, Bapak dan Ibu Iwan Tesi. Berkati kesehatannya, berkati masa tuanya, agar hidupnya terus menjadi berkat.
Berkati saat ini yang berada di Australia, Tuhan terus menjamah, Tuhan terus memakai dimanapun Tuhan keluarga ini berada. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga, keluarga, pekerjaan dan pelayanan, serta anak mantu cucunya diberkati Tuhan. Tempat ini adalah terus menjadi di mana kami Tuhan boleh terus menyalakan api doa, api semangat untuk melayani Tuhan, sehingga kami semua dididik, didewasakan untuk terus Tuhan mengambil bagian pelayanan di ladang Tuhan yang luas, yaitu dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk gereja-Mu ini. Sekarang kami juga berdoa untuk Ketua Umum Sinode GKI, Pastor Adi Sutanto dan Ibu Tuhan. Kami bersyukur di dalam anniversary, di dalam Tuhan pernikahan mereka yang ke-44 tahun. Tuhan memberkati dengan kebahagiaan sorgawi, masa tuanya, kesehatannya terus dipakai Tuhan, baik sebagai Ketua Umum Sinode GKI, sebagai Rektor di STT Sangkakala. Tuhan terus memberkati pelayanannya baik di Indonesia dan juga pengembalaan di Amerika. Tuhan, Engkau memberkati seluruh badan pengurus harian yang ada Tuhan, seluruhnya, baik Sekretaris Umum Bapak Edi Suyanto, Wakil Bapak David Mayanto, dan seluruh jajarannya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan bangsa negara kami Indonesia yang kami kasihi, sebab Engkau telah memilih juga dan menetapkan pemerintah bangsa Indonesia agar menjadi berkat baik untuk gereja Tuhan, umat Tuhan, seluruh masyarakat yang ada dengan warna dan bentuk keyakinan dan iman mereka. Tuhan, Kau memberkati dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Berkati para pemimpin kami dengan kebijaksanaan, agar pemimpin kami mampu menjadi suri tauladan bagi seluruh rakyat yang dipimpinnya. Dan juga ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran, baik yang mereka sengaja atau tidak. Dan juga seluruh Tuhan pemimpin di masa lalu Tuhan, Engkau juga Tuhan mengampuni setiap dosa kesalahan mereka, agar bangsa kami menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang disegani di seluruh muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati setiap keputusan kebijakan yang diambil, biarlah semuanya itu didedikasikan bagi kejayaan dan kemakmuran bangsa ini, untuk terus memulihkan kondisi pandemi COVID-19, memulihkan kondisi ekonomi ini, dan juga terus bekerja keras untuk memvaksin seluruh lapisan masyarakat. Walaupun memang Tuhan harus bekerja keras untuk menyediakan vaksin ini, tapi kami percaya seluruh Tuhan lembaga, seluruh lapisan masyarakat, seluruh tenaga medis, para dokter, perawat, sukarelawan, juga Tuhan memberkati yang bekerja keras untuk memvaksin seluruh masyarakat yang ada. Para menteri Indonesia Maju, Tuhan memberkati yang dengan Tuhan giat bekerja membantu Bapak Presiden Joko Widodo untuk Tuhan membangun negeri ini dari ujung barat sampai timur, dari utara sampai selatan, sehingga pembangunan di negeri kami ini boleh merata, baik di dalam infrastruktur, baik di dalam bidang ekonomi, bidang sosial, politik, pendidikan, kesehatan Tuhan, agar semua diberdayakan. Laut kami berkati Tuhan, hutan, tambang-tambang, pertanian, Tuhan memberkati setiap jengkal yang ada di tanah negeri ini. Berkati para nelayan, petani, pedagang, Tuhan, pegawai swasta, ASN, seluruh Tuhan, juga Tuhan bisnismen. Tuhan memberkati siapapun yang bekerja dan berdedikasi bagi bangsa ini. Terima kasih juga berkati gereja Tuhan, agar mereka juga mengambil bagian di dalam Tuhan pembangunan bangsa kami. Terima kasih Kau memberkati TNI Polri yang menjaga kedaulatan negeri
negara kesatuan Republik Indonesia ini, agar mereka tetap dikuatkan dengan semangat juang yang tinggi untuk menjaga keamanan negeri ini dari rongrongan kaum radikalisme, para teroris, dan juga paham-paham aliran keras Tuhan, agar Tuhan mereka mampu meredakan, bahkan Tuhan boleh menyatukan dan membawa mereka kembali kepada ideologi dasar negara kami, yaitu Pancasila. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pemerintahan dari pusat hingga daerah, Tuhan memberkati provinsi, Tuhan, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT di seluruh Indonesia, agar dimanapun kami tinggal, di sana ada ketentraman, ada kesejahteraan, ada ketenangan, sehingga kami, Tuhan, boleh kembali beraktivitas, bekerja seperti sedia kala, dan kami semua saling menjaga satu dengan yang lain dengan disiplin memakai protokol kesehatan, agar Tuhan penularan, Tuhan, virus corona ini tidak semakin meluas, tetapi dengan kerjasama di antara Tuhan pimpinan dari pusat hingga daerah, Tuhan gugus tugas, Tuhan Satgas Covid, dan semua lapisan masyarakat, maka semua kami, Tuhan, boleh saling waspada, saling menjaga, sehingga tidak ada lagi kenaikan yang signifikan, Tuhan. Sekalipun setelah masa-masa lebaran, biarlah Tuhan semuanya boleh aman terkendali. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu sudah pohonkan setiap doa dan ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sudah diberkati di dalam ibadah live ini, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Terus bersemangat Bapak Ibu untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan akan mencukupkan jikalau kita juga merasa cukup. Jauhkan diri dari roh ketamakan, tapi cukupkan dengan apa yang Tuhan sudah berikan melalui pekerjaan, keluarga, dan apa yang Bapak Ibu sedang usahakan. Bapak Ibu Saudara tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Sampai berjumpa kembali dengan tim Jika Iman Diri Tunanetra Eklesia Malang di dalam ibadah live selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.